Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mengulas sedikit materi tentang pentingnya penilaian eksternal dalam melakukan pemilihan strategi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu penilaian eksternal? Penilaian eksternal merupakan penilaian yang menekankan pada identifikasi dan evaluasi tren serta kejadian yang berada di luar kendali perusahaan, seperti meningkatnya persaingan luar negeri, pergeseran populasi, semakin meningkatnya presentasi masyarakat berusia tua, ketakutan konsumen untuk bepergian, dan fluktuasi pasar saham. Penilaian eksternal mengungkapkan peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan sehingga manajer dapat memformulasi strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Selanjutnya adalah tujuan menganalisa penilaian eksternal. Apa sih tujuannya? Kenapa perusahaan harus menganalisa penilaian eksternal? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan, serta ancaman yang harus dihindari, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang ada dalam lingkungan sekarang, dan antisipasi perubahan-perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu eksistensi Nokia yang mulai redup karena tidak mengikuti tren kala itu, yaitu handphone layar sentuh. Berikut kekuatan-kekuatan eksternal utama di berbagai bidang, seperti 1. Kekuatan ekonomi, 2. Kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan, 3. Kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum, dan yang terakhir, kekuatan teknologi. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap potensi daya tarik berbagai strategi. Misalnya, jika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk penambahan modal menjadi sangat mahal atau bahkan tidak tersedia. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang besar atas hampir semua produk jasa, pasar, dan konsumen. Organisasi-organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba di semua industri ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Regulasi atau deregulasi pemerintah, perubahan dalam undang-undang perubahan pajak, tarif khusus komite tindakan politik, APBD atau APBN, pemerintah tingkat subsidi, pemerintah peraturan ekspor impor, kebijakan fiskal dan moneter, sikap terorisme. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat secara drastis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, pemasaran, dan posisi bersaing. Perubahan teknologi dapat pula mengurangi kos antar bisnis, menciptakan rangkaian produksi yang lebih pendek, mengurangi keterampilan teknis, dan menghasilkan perubahan nilai serta harapan karyawan, manajer, dan pelanggan. Kemajuan teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berdaya dari yang sebelumnya. Untuk menjalankan audit eksternal, perusahaan harus mendapat informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber informasi, seperti majalah, jurnal perdagangan, dan koran utama. Internet menyediakan sumber lain untuk mengumpulkan informasi strategis. Begitu juga perpustakaan perusahaan, universitas, dan umum. Pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing merupakan sumber informasi penting lainnya. Untuk menjalankan audit eksternal, perusahaan harus mendapat informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber informasi, seperti majalah, jurnal perdagangan, dan koran utama. Internet menyediakan sumber lain untuk mengumpulkan informasi strategis. Begitu juga perpustakaan perusahaan, universitas, dan umum. Pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing merupakan sumber informasi penting lainnya. 1. Matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks evaluasi faktor eksternal memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi,
sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Yang kedua, matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dengan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan informasi strategi. Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi yang berkompetensi dalam industri yang berbeda. Kebanyakan perusahaan multidivisi biasanya tidak memberikan informasi penjualan dan laba yang basis divisi untuk alasan kompetitif. Selain itu, perusahaan milik pribadi tidak mempublikasikan informasi keuangan dan pemasaran apapun. Yang terakhir adalah kerjasama di antara pesaing. Persetujuan kerjasama antara pesaing menjadi semakin populer. Sebagai contoh, Boeing dan Lockheed bekerja sama untuk memodernisasi sistem pengendalian lalu lintas udara Amerika Serikat yang terlalu padat. Agar kolaborasi antar pesaing dapat berhasil, kedua perusahaan harus menyumbangkan sesuatu yang unik, seperti teknologi, distribusi, penelitian dasar, atau kapasitas manufaktur. Tetapi, resiko utama adalah transfer keterampilan atau teknologi penting yang dapat terjadi di tingkat organisasi di luar perjanjian yang telah ditandatangani. Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya.